Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita masih melanjutkan ayat ke-22. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ayat ke-21 dan sebagian dari ayat 22. Yang Allah Subhanahu wa taala di ayat 21 memerintahkan segenap manusia untuk beribadah kepada Rabb-Nya yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, agar mereka bertakwa, agar kalian bertakwa. Kemudian di ayat 22 Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparannya, langit sebagai bangunannya, dan telah menurunkan air hujan dari langit dan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan, bebuahan-bebuahan sebagai rezeki untuk kalian. Oleh karena itu apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan Allah andadan. Apa makna andadan? Tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Kita baca sekarang tafsirnya. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan ay ashbahan. Ashbahan wa nudhara'a. Wa nudhara'a. Ya, ashbahan wa nudhara'a minal makhluqina. Yaitu janganlah kalian jadikan Allah tandingan-tandingan, yaitu ashbahan, penyerupaan. Jangan kalian serupakan Allah, gitu. Wa nudhara'a, padanan, yaitu jangan kalian sepadankan Allah minal makhluqin, dari makhluk-makhluk Allah. Karena ini kezaliman yang sangat besar. Mungkin ridokah kita ketika salah satu dari kita, kalangan manusia, disamakan dengan monyet? Misalnya bilang, Fulan, antum kayak monyet, gitu ya. Marah gak? Oh, marah. Antum kayak babi, marah gak? Marah. Maka bagaimana ketika Allah yang maha sempurna disepadankan, diserupakan, disamakan, ditandingkan dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan? Tentu Allah sangat marah, Allah sangat-sangat tidak ridho, Allah membenci hal itu. Oleh karena itu adalah larangan yang paling besar, dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan siksaan yang paling besar. Fala taj'alu lillahi andadan ay ashbahan wa nudhara'a minal makhluqin. Fata'budunahum kama ta'budunallaha. Fata'budunahum kama ta'budunallaha. Yang dimana kalian ta'budunahum, menyembah mereka, bebatuan, pepohonan, wali, orang soleh, matahari, bulan, bintang, malaikat, nabi, rasul. Kalian menyembah mereka kama ta'budunallah, sebagaimana kalian menyembah Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallaha, dan kalian tuhibbunahum. Apa arti tuhibbunahum? Mencintai mereka. Dan kalian mencintai mereka sebagaimana kalian mencintai Allah. Dan Allah melarang perbuatan itu. Jangan kalian jadikan Allah tandingan, yang kalian menyembah mereka sebagaimana kalian menyembah Allah, yang kalian mencintai mereka sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa hum mithlukum makhluquna
marzuquna, mudabbaruna. Kenapa kita tidak boleh menyembah, mencintai, cinta ibadah kepada selain Allah? Karena selain Allah, hum mithlukum, semuanya mereka itu adalah semisal kalian. Makhlukun, diciptakan. Karena hanya Allah lah satu-satunya menciptakan. Berarti selain Allah, semuanya adalah makhluk diciptakan. Marzuqun, diberikan rezeki. Mudabbaruna, diatur. Dan mereka udah diciptakan, diberikan rezeki, diatur. Lalu apa lagi? La yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis samai wala yanfa'unakum wala yadurruna. Lalu kata Syekh, la yamlikun, mereka tidak memiliki mithqala dzarratin, walaupun sebesar, seberat biji sawi, fil ardi wala fis sama, di bumi dan tidak juga di langit. Enggak memiliki sedikit pun, semuanya milik Allah. Bahkan sebesar, seberat biji sawi pun bukan milik dia, milik Allah. Pasir, satu pasir itu bukan milik dia, milik Allah. Qitmir, kulit tipis yang ada di kurma itu bukan milik dia. Ma yamlikuna min qitmir, milik Allah. Wala yanfa'unakum, dan mereka itu la yanfa'unakum. Apa artinya? Tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Yanfa'un, di situ fi'il mudhari, wawnya domir, ya, fa'il, kembali kepada mereka sembahan-sembahan selain Allah. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wala yadurruna, dan tidak juga memberikan mudarat. Sama seperti kita. Kemudian kenapa kalian menyembah mereka yang padahal mereka itu sama seperti kita? Sama seperti kalian, makhlukun, marzuqun, mudabbarun. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui apa? Annallaha laisa lahu syarikun wala nadhirun la fil khalqi war rizqi wat tadbiri wala fil ibadati. Dan kalian mengetahui annallaha laisa lahu syarikun, annallaha, bahwasanya Allah laisa lahu, tidak memiliki baginya syarik, perserikatan, nggak ada perserikatan Allah. Wala nadhir, apa arti nadhir? Penyerupaan, nggak ada yang menyerupai Allah, nggak ada yang menandingi Allah. La fil khalqi, tidak dalam menciptakan, wa rizqi, memberikan rezeki, wa tadbiri, dan mengatur. Tidak ada yang menyerupai Allah, memperserikatkan Allah, menandingi Allah dalam hal apapun, baik menciptakan, memberikan rezeki, ataupun mengatur. Wala fil ibadati, dan tidak juga dalam peribadatan. Lalu apa? Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalika. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra? Fa kaifa, lalu bagaimana? Ta'buduna ma'ahu, kalian beribadah bersama Allah, alihatan ukhra, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ma'a ilmikum bidzalik, bersama dengan keilmuan kalian terhadap hal itu, yaitu bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah. Kemudian kalian menyembah selain Allah. Hada min ajabil ujabi wa asfahis safahi. Hada min ajabil ajabi, ya di situ, bukan ujab. Hada min ajabil ajabi, ini termasuk sesuatu yang paling mengherankan. Wa asfahis safahi, dan sesuatu yang paling bodoh.
Wa hadhil ayatu jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdahu wan nahyi an ibadati ma siwahu. Wa bayanid dalilil bahiri ala wujubi ibadatihi wa butlani ibadati ma siwahu. Perhatikan. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, alladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di situ ayat ini jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah. Jama'at, ma makna jama'at? Mengumpulkan, menggabungkan. Bainal amri bi ibadatillahi wahdah, antara perintah beribadah kepada Allah saja semata, wan nahyi an ibadati ma siwahu, dan larangan dari beribadah kepada apapun selain Allah. Kalau kita dalam la ilaha illallah, ini dia adalah rukunnya. An-nafyu wal itsbat. Menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, melarang dari peribadatan kepada apapun selain Allah, dan itsbat apa? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha, tidak ada sesembahan. Nah, di situ nafi, larangan. Yang berhak diibadahi illallahu, dan di situ dia adalah itsbat. Maka ayat ini dia menggabungkan dua hal itu. Dan juga wa bayanid dalilil bahiri ala wujubi ibadatihi, wa bayanid dalili, dan menjelaskan dalil al-bahiri yang jelas ala wujubi ibadatihi, atas wajibnya beribadah kepada Allah. Yaitu Allah menjelaskan sebab-sebabnya. Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunannya, telah menurunkan hujan, telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Itu sebabnya. Sehingga apa? Kalau Allah yang melakukan itu semua, maka hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Itu. Wa butlani ibadati ma siwahu, dan batilnya peribadatan kepada apapun selain Allah. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyyati, wa huwa dzikru tauhidir rububiyyati al mutadammini infiradahu bil khalqi war rizqi wat tadbiri. Yaitu apa? Penjelasan dalil yang jelas, yang bersinar terang atas wajibnya beribadah kepada Allah dan batilnya peribadatan kepada apapun selain Allah, yaitu wa huwa dzikru tauhidir rububiyyah. Dan dia adalah penyebutan tauhid rububiyah, ya. Menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menjadikan bumi hamparan, dan seterusnya, itu adalah tauhid apa? Rububiyah. Yang tauhid rububiyah apa? Al-mutadammini, mengandung, infiradahu, pengesaan Allah, bil khalqi, dalam penciptaan, war rizqi, dan pemberian rezeki, wat tadbiri, dan pengaturan. Itulah tauhid rububiyah. Infiradullahi bi af'ali, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah lah satu-satunya menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka hanya Allah lah yang berhak diibadahi, gitu kan? Nanti akan disebutkan juga. Faida kana kullu ahadin, faida kana kullu ahadin mukirran bi annahu laisa lahu syarikun bidzalika, fakadzalika falyakunil iqraru
bi annallaha laisa lahu syarikun fi ibadatihi. Fa idza kana kullu ahadin, fa idza kana maka apabila kullu ahadin setiap seseorang, setiap orang muqirran mengikrarkan, meyakini, menetapkan bi annahu laisa lahu syarikun bidzalik, dengan bahwasanya tidak ada bagi Allah perserikatan dalam hal itu, yaitu dalam hal menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, tidak ada perserikatan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang serupa, tidak ada yang menandingi dalam hal itu. Fakadzalika, maka begitu juga, falyakunil iqraru, maka hendaknya penetapan, pengikraran bi annallaha laisa lahu syarikun fi ibadatihi, dengan bahwasanya Allah tidak ada baginya perserikatan di dalam beribadah kepadanya. Bi annallaha, dengan bahwasanya Allah laisa, tidak ada, lahu baginya, syarikun perserikatan fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. Dan ini sering ana ulang-ulang tadi ya. Apabila hanya Allah lah yang menciptakan, kita yakini itu, maka kita juga harus meyakini, mengikrarkan, menetapkan hanya Allah lah yang berhak diibadahi semata, satu-satunya. Wa hadza awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyatil bari ta'ala wa butlani syirki. Wa hadza awdahu dalilin aqliyin, dan ini adalah dalil akal yang paling jelas, dalil logika yang paling jelas, ala wahdaniyatil bari, atas keesaan Allah, wa butlani syirki, dan batilnya kesyirikan. Kita lanjut satu ayat lagi. Nah, bukan satu ayat lagi ya, satu paragraf lagi. Wa qaulu ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, berarti di ayat yang 21-nya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Lalu apa? La'allakum tattaqun. Lihat di sini. Dan firman Allah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yahtamilu annal ma'na idza abadtumullaha wahdahu ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa adabahu li'annakum ataitum bisababid dafi'i lidzalik. Perhatikan, agar kalian bertakwa. Makna ayat itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, yahtamilu annal ma'na, kemungkinan bahwasanya maknanya adalah idza abadtumullaha wahdah, apabila kalian beribadah kepada Allah semata. Tatakun, bertakwa. Bertakwa itu maknanya apa? Berlindung ya. Agar kalian berlindung. Maksudnya apa berlindung gitu? Yaitu idza abadtumullaha wahdah, apabila kalian beribadah kepada Allah semata, maka ittaqaitum, kalian telah melindungi diri kalian, bidzalika, dengan hal itu, yaitu dengan beribadah. Kalian telah melindungi diri kalian dengan itu, yaitu dengan ibadah, sakhatahu, murkanya Allah, wa adzabahu, dan azabnya Allah ya. Jadi agar kalian bertakwa maksudnya apa? Apabila kalian beribadah kepada Allah semata, berarti kalian telah melindungi diri kalian dengan ibadah tersebut terhadap kemurkaan Allah dan azabnya Allah. Itu takwa. Li'annakum ataitum bisababid dafi'i lidzalik,
li'annakum ataitum, karena bahwasanya kalian telah mendatangkan. Atayati mana? Mendatangkannya, datang. Di sini ata itu mendatangkan. Bisababid dafi'i lidzalik, mendatangkan sebab yang mencegah hal itu, yaitu mencegah kemurkaan Allah dan azabnya Allah, yaitu ibadah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu ayyakunal ma'na, dan kemungkinan maknanya adalah, dan ini yang kedua, annakum idza abadtumullaha sirtum, yasara yasiru, sirtum minal muttaqina al-mausufina bittaqwa wa kilal ma'nayaini sahihun. Nah, lihat di situ. Kemungkinan yang kedua yaitu annakum idza abadtumullaha, bahwasanya kalian apabila beribadah kepada Allah, sirtum minal muttaqin, maka kalian akan menjadi sara yasiru. Ma makna sara yasiru? Menjadi. Kita udah belajar kan? Termasuk dari saudari kana. Berubah menjadi gitu kan. Maka kalian akan menjadi minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa, al-mausufina bittaqwa, yang disifati dengan ketakwaan. Itu kemungkinan yang kedua. Kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan lihat di sini, wakilal ma'nayaini sahihun, dan kedua makna tersebut benar. Kedua kemungkinan dari tafsir la'allakum tattaqun tersebut benar. Wahuma mutalaziman. Dikit lagi ya, sabar sebentar. Dan keduanya saling berkaitan. Yang pertama tadi apa? Apabila kalian beribadah kepada Allah semata, berarti kalian telah melindungi diri kalian dari kemurkaan Allah dan azabnya Allah. Dan yang kedua apa? Apabila kalian beribadah kepada Allah, maka kalian termasuk orang-orang yang bertakwa yang disifati dengan ketakwaan. Dan kedua makna itu benar. Karena saling melengkapi. Mutalaziman. Lihat. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqina. Wa man kana minal muttaqina hasalat lahun najatu min adzabillahi wa sakhatihi. Itu bisa dibaca sahat, bisa dibaca sukhtihi. Bisa dibaca min sakhatihi, bisa dibaca min sukhtihi ya. Ya. Min adzabillahi wa sakhatihi dan juga wa sukhtihi. Lihat di sini keterkaitannya. Tadi kemungkinan yang pertama dan yang kedua. Faman ata bil ibadati kamilatan, barang siapa yang mendatangkan ibadah secara sempurna, mengerjakan ibadah secara sempurna, kana minal muttaqin, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Ana ulangin. Tadi tafsiran yang pertama apa? Apabila kalian beribadah kepada Allah semata, maka kalian telah melindungi diri kalian dari apa? Kemurkaan dan azab Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Apabila kalian beribadah kepada Allah, maka kalian akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kedua yang saling berkaitan, saling menyempurnakan, yaitu apa? Faman ata bil ibadati kamilatan, barang siapa yang mengerjakan ibadah secara sempurna, kana minal muttaqin, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqin, dan barang siapa yang termasuk dari orang-orang yang bertakwa, hasalat lahun najatu min adzabillahi wa sukhtihi, maka dia akan mendapatkan, hasalat mendapatkan lahu baginya an-najatu, keselamatan, min adzabillah, dari azab Allah, dan sukhtihi au sakhatihi, yaitu kemurkaan Allah. Saling berkaitan enggak? Berkaitan. Wa hadza dalilun aqliyun ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bihi. Wa hadza dalilun aqliyun, dan ini adalah dalil secara akal, dalil secara logika ala sidqi Rasulillah, atas kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sihhati ma jaa bihi, dan kebenaran apa yang dibawa oleh beliau.
Ja'a datang dengannya, yaitu dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa oleh beliau? Al-Quran. Jadi dalil ini menjelaskan akan kebenarannya kerasulan Rasulullah SAW dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.